Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kandang Sinau 27. Adik-adik, kabarnya baik-baik semua bukan? Pada kesempatan ini kita akan bahas materi yaitu tentang how to use is, am, are. Ya, bagaimana cara menggunakan is, am, dan are. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel kami agar channel kami semakin berkembang dan agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan terbaru di channel kami. Langsung ke materi. Yang pertama, kita di sini bahas tentang pengertian dari to be. Apa atau to be itu? To be adalah kata bantu yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Ya. Jadi to be sendiri ini sekedar kata bantu. Ya, di sini kita kadang bingung mengartikan to be itu dalam bahasa Indonesia apa. Nah, to be itu macam-macam ya, tapi seringnya dipakai dengan istilah adalah. Itu to be itu adalah, kalau bahasa Indonesia sering diartikan dengan kata adalah. Kemudian bentuk dari to be itu dia tergantung dari subjek. Subjeknya apa nanti akan menentukan to be-nya apa. Ya. Dan kemudian di sini ada jenis to be. Yang utama to be itu adalah to be untuk present tense, dan yang kedua to be untuk past tense. Untuk present tense, to be ada 3 macam. Yang pertama adalah is, kemudian am, dan kemudian adalah are. Is, am, are ini adalah to be untuk present tense. Ya, bisa simple present tense ataupun present continuous tense. Sedangkan kedua, to be untuk past tense. Di sini ada was dan juga ada were. Ya, past tense ada 2, was dan were. Ini is, am, are, kemudian was dan were, ini semua tergantung pada subjeknya. Subjeknya apa? Itulah yang menentukan to be mana yang digunakan. Tapi pada kesempatan kali ini sementara ya, kita nanti adalah bahas tentang to be dari present tense. Oke ya, jadi itu. Slide berikutnya. Di sini adalah is, to be is. Ya. To be is itu adalah digunakan ketika subjeknya adalah 1. He, she, it. Ya. Ketika subjeknya he, she, it, kita pakai to be-nya adalah is. Ada juga ketika subjeknya adalah kata benda tunggal atau singular noun. Nah, jadi kalau kata benda tunggal atau singular noun atau he, she, it, ini to be-nya adalah is. Ya. Apa contoh dari kata benda tunggal? Contohnya adalah Sandra, car, book, etc. Ya, he, she, it ataupun Sandra nama ya nama satu orang, car, book dan sebagainya. Ini jumlahnya cuma 1. Ya, is itulah untuk subjek yang jumlahnya hanya 1. He, she, it ini juga 1. Sandra, car, book ini juga 1. Kemudian is ini digunakan dalam kalimat bentuk simple present dan juga present continuous tense. Itu adalah is. Ya, ingat. Is digunakan ketika subjeknya adalah he, she, it atau singular noun. Lebih jelasnya kita lihat pembagiannya di slide berikutnya. Ya. Di sini dijelaskan tentang cara penggunaan to be is. Ya. Cara penggunaan to be is ada 2 macam, dalam bentuk simple present dan juga dalam bentuk present continuous. Ya. Di sini nanti ada 3 bentuk kalimat, ada bentuk positif, ada negatif, dan interrogatif. Untuk simple present tense, ketika kita membuat kalimat simple present tense yang menggunakan to be is, kita adalah subjek diikuti dengan is dan diikuti dengan non verb. Non verb adalah semua yang bukan kata kerja. Ingat ya, simple present untuk kalimat positif subjek diikuti dengan is dan diikuti dengan non verb. Subjeknya apa tadi? Subjeknya adalah he, she, it. Kemudian untuk kalimat negatif adalah kalimat yang ada kata tidak atau not. Subjek diikuti dengan isn't. Isn't itu sama juga dengan is not. Kemudian diikuti dengan non-verb. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, membuatnya dengan is, letak di depan ya, to be-nya. Kemudian diikuti dengan subjek dan diikuti dengan non-verb. Jangan lupa ada ada tanda tanya di situ. Nah, untuk membuat kalimat interrogatif itu to be-nya berpindah tempat di depan. Ya. Apapun to be-nya, kalau dia buat kalimat bentuk interrogatif, to be-nya harus di depan. Sekarang kita ke kalimat yang present continuous.
Untuk membuat kalimat positif, present continuous adalah subjek diikuti dengan is, diikuti dengan verb ing, kata kerja bentuk ing. Ya, present continuous adalah kata kerja bentuk ing. Subjek kemudian is. Kemudian ketika membuat kalimat bentuk negatif, subjek diikuti dengan isn't atau is not, kemudian diikuti dengan verb ing. Sama juga ketika interrogatif, subjeknya pindah tempat ke depan. Is, kemudian subjek, kemudian diikuti dengan verb ing, kata kerja bentuk ing. Dan jangan lupa tanda tanya untuk kalimat interrogatif. Untuk kalimat simple present, kita lihat contohnya. She is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Ya. Untuk kalimat negatifnya berubah menjadi she isn't a doctor. Dan kalimat interrogatifnya menjadi is she a doctor? Nah, apakah dia seorang dokter? Oke. Sedangkan untuk kalimat present continuous, kita lihat contohnya. He is singing. Dia sedang bernyanyi. He isn't singing. Dia tidak sedang bernyanyi. Ya. Present continuous artinya adalah dengan kata sedang. Is-nya artinya sedang. Satu lagi contoh interrogatif. Is he singing? Apakah dia bernyanyi? Nah, is ya di kalimat simple present untuk is untuk kalimat interrogatif itu dia artinya adalah apakah, bukan apa loh ya, apakah. Jadi kalau menanyakan apakah dengan to be. Oke ya, jadi itulah penggunaan dari to be is. Sekarang kita yang kedua, kita di sini ada to be am. Am, to be am itu digunakan ketika subjeknya adalah I. Jadi am ini cuman untuk I, nggak ada subjek yang lain, hanya saya atau I. Nah, penggunaannya dalam simple present tense adalah untuk kalimat positif, dia adalah subjek diikuti dengan am dan diikuti dengan non verb. Negatifnya subjek am kemudian diikuti dengan not dan diikuti dengan non verb. Kemudian untuk kalimat interrogatif sama, to be-nya terletak di depan. Am, kemudian subjeknya apa, dan diikuti dengan kata kerja, dengan non verb, dan jangan lupa tanda tanya. Ya, am, subjek, kemudian non verb dan tanda tanya. Ini untuk am. Subjeknya hanya satu, yaitu adalah I, saya. Sedangkan untuk kalimat dalam bentuk present continuous sama, ya. Diawali dengan subjek, diikuti dengan am, dan diikuti dengan verb kata kerja bentuk ing. Negatifnya juga sama, setelah am diikuti dengan not. Interrogatifnya juga sama, to be-nya terletak di depan. Nah, itu ya penggunaan dari to be am yang mana ada untuk kalimat simple present dan kalimat present continuous. Contoh dari kalimat simple present dengan to be am. I am a student. Saya adalah seorang pelajar. I am not a student. Saya bukan seorang pelajar. Am I a student? Apakah saya seorang pelajar? Nah, itu contoh dari penggunaan simple present. Ya, am juga apakah artinya. Sekarang untuk kalimat present continuous. Contoh yang pertama, I am singing. Saya sedang bernyanyi. Am di sini artinya dengan sedang. Negatifnya, I am not singing. Saya tidak sedang bernyanyi. Interrogatif, am I singing? Apakah saya bernyanyi? Nah, itu penggunaan dari to be am, yang mana am itu adalah satu-satunya subjek adalah I, tidak ada yang lain. Sekarang kita ke to be yang are. To be are digunakan ketika subjeknya satu, you, we, they, kamu, kami, mereka. Kemudian yang kedua adalah subjeknya kata benda jamak atau plural noun. Ya. Plural noun contohnya apa? Ya, semua yang lebih dari satu namanya adalah jamak. Sandra and Via. Cars berakhiran S berarti lebih dari satu. Some books, beberapa buku. 2 mangoes, 2 buah mangga. Dan yang lain-lain. Ya. Jadi are, to be are itu dia digunakan ketika subjeknya you, we, they, kamu, kami, mereka, dan kata benda jamak atau plural noun lebih dari satu. Nah, kita lihat aturan penggunaannya untuk kalimat dengan to be are. Nah, cara penggunaan to be are, ya sama ada kalimat simple present dan present continuous, sama juga ada positif, negatif, interrogatif.
Untuk are, subjek diikuti dengan are dan diikuti dengan non verb. Negatifnya sama, subjek are not atau are dan non verb. Interrogatif juga sama, subjeknya terletak di depan. Ya. Present continuous nggak jauh beda, sama juga ya ini. Ya. Cuman di sini dengan kata kerja bentuk ing. Kita lihat contoh di kalimat simple present-nya. They are my friends. Mereka adalah teman-temanku. Untuk negatifnya, they are my friends. Mereka bukan teman saya. Dan kalimat interrogatif, are they my friends? Apakah mereka teman-teman saya? Itu contoh dari to be are di kalimat simple present. Sekarang di kalimat present continuous. We are studying. Kami sedang belajar. Are artinya adalah sedang di sini karena diikuti dengan kata kerja bentuk ing. We are studying. Kami tidak sedang belajar. Interrogatifnya, are we studying? Apakah kami belajar? Nah, kembali to be di sini ketika kalimat tanya dia artinya adalah apakah, bukan apa. Are di depan ini, are artinya adalah apakah. Oke ya, jadi itu penggunaan dari to be are ketika subjeknya we, you, they. Sekarang biar lebih paham kita ke latihan soal. Ya, ada kalimat seperti ini. Hana bla 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 a student. Kita diminta untuk mengganti atau memilih to be yang tepat. Hana, subjek Hana itu satu orang, dia bisa diganti dengan she. Karena subjeknya hanya satu orang, to be-nya adalah is. Hana is a student. Hana adalah seorang pelajar. Kalimat yang kedua, the students bla 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 studying. Pelajar-pelajar itu sedang belajar. Lihat subjeknya the students, ada s di sini, berarti dia lebih dari satu. Karena subjeknya orang lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Oke. Kalimat berikutnya, Dina and Lutfi bla 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 singing. Dina dan Lutfi sedang bernyanyi. Kita lihat subjeknya. Di situ ada Dina and Lutfi, berarti adalah lebih dari satu. Karena subjeknya lebih dari satu, makanya to be-nya kita pakainya adalah are. Oke. Next. It bla 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 my car. It bla 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 my car. Ya, subjeknya it. Kan subjeknya it langsung aja to be-nya adalah is. Jadi kita hanya cukup lihat subjeknya. Satu contoh lagi. We bla 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 your neighbor. Kami adalah tetanggamu. Lihat subjeknya we. Karena subjeknya we berarti to be-nya adalah are. Nah, itu contoh seperti itu. Ya, penggunaan to be-nya. Kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah Alex sedang mengendarai mobil. Sedangkan kalau kita pakai aturan is MR, ya, oke, Alex mengendarai mobil, driving a car. Karena subjeknya adalah Alex, berarti to be-nya apa? Is. Ya, Alex is driving a car. Contoh lagi. Ayahku adalah seorang polisi. Ya, ayahku itu dia adalah my father. Seorang polisi, a policeman. Subjeknya my father, langsung aja to be-nya adalah is. Karena apa? Satu orang subjeknya. Satu orang langsung ke to be is. Nah, ada gambar seperti ini. Dalam bahasa Indonesia, Susan dan Rico adalah pelajar. Kalau diartikan dalam bahasa Inggris dengan aturan to be is MR menjadi Susan and Rico bla 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 students. Ya. Susan and Rico, subjeknya Susan and Rico lebih dari satu, langsung aja berarti to be-nya adalah are. Oke ya, jadi untuk menjawab suatu pertanyaan tentang to be, kita lihat subjeknya apa. Nah, sekarang satu lagi tentang exercise, ada kalimat bentuk positif, he is sleeping. He is sleeping, dia kalau dibuat menjadi kalimat negatif menjadi he isn't sleeping. Ya. Kalimat interrogatif menjadi is he sleeping. Nah, oke. Ya, is-nya berubah di depan untuk interrogatif. Contoh lagi, ada kalimat they are happy. Ya, they are happy. Ketika menjadi kalimat negatif menjadi they aren't happy. Dan yang terakhir jadi are they happy? Nah, tuh. Satu contoh lagi misalnya I am okay.
Ya, to be-nya am. I am okay. Kalimat negatif menjadi I am not okay. Interrogatifnya adalah to be di depan am I okay? Apakah saya baik-baik saja? Nah, demikian ya pembahasan tentang to be is, am, are. Ya, semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan ingat tetap semangat dan tetap rajin belajar. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.